200 lebih kerajaan Islam. Negeri Nusantara ini negeri Islam sebelum merdeka. Begitu merdeka, Bung Karno nggak mau memerdekakan Indonesia karena mengharapkan hadiah dari Jepang. Jepang udah janji, kita mau dikasih hadiah kemerdekaan, masa kita merdekakan? Nanti Jepang kan tersinggung. Kata Khairul Soleh dan kawan-kawan, Bung, ini anak-anak muda nih, Bung, Jepang udah kabur, udah lari, udah kalah perang 14 Agustus, dibom Nagasaki dan Hiroshima. Sekarang Indonesia nggak punya penguasa, Jepang sudah lari, Belanda sudah cabut tahun 42, kalah sama Jepang. Sekarang kita nggak punya tuan, mari merdekakan Indonesia. Bung Karno nggak mau. Bagaimana nanti kata Jepang? Ditangkap Bung Karno, diculik, Hatta diculik, masukin mobil, bawa ke Kerawang, Rengas Dengklok, dikurung dalam kamar. Selesaikan teks proklamasi, kalau nggak bisa keluar, kunci. Jadilah teks proklamasi coret-coret. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Lihat kalimat hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pertanyaan, kekuasaan dari siapa? Dipindahkan dari mana ke mana? Dari Jepang. Jepang sudah lari. Dari Belanda 3 tahun yang lalu, tahun 42, Belanda sudah nggak ada. Dari siapa dipindahkan kekuasaan negeri Nusantara ini kepada Muhammad Hatta dan Bung Karno? Dari sultan-sultan yang Islam yang 200 itu, Bung. Sekarang dibuang itu kenyataan pahit itu. Seolah-olah Indonesia negara primitif waktu merdeka. Sok begitu merdeka orang Islam dibuang semua. Padahal yang memerdekakan Indonesia ini separuh adalah para ulama, separuh lagi adalah tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada satupun orang komunis yang ikut memerdekakan Indonesia. Begitu merdeka, 3 minggu kemudian, tanggal 7 sampai 9 September, Yai Hasyim Asy'ari pendiri NU, Kartosuwiryo orang Jawa Barat, Muhammad Nasir orang Minang, di Yogyakarta membuat Kongres Umat Islam pertama. Pada tanggal 9 September 1945 dicetuskanlah partai politik Islam satu-satunya, disebut Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Tidak boleh ada partai Islam selain Masyumi. Tanda tangan itu Yai Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, Kartosuwiryo, Muhammad Nasir. Sayangnya pemilu dilaksanakan 10 tahun kemudian, 1955. Terlambat 10 tahun, nggak ada duit, sehingga orang Islam menunggu terlalu lama. Menjelang 55 PKI datang jumpa Bung Karno di rumah hadiah dari seorang pengusaha Arab namanya Faraj Martak, keponakan beliau ketua GNPF 212 ulama itu, Yusuf Martak. Bung Karno nggak punya rumah, miskin, dibuang sana dibuang sini, ditangkap sana ditangkap sini, nggak sempat kerja walaupun insinyur. Sempat sih gambar gedung sate, berapa lah duitnya habis, penjara sana penjara sini. Nggak punya rumah, dikasih rumah oleh orang Arab yang sekarang dibilang kadrun, kadal gurun. Nggak dikasih rumah, nggak punya rumah Bung Karno. Itulah di Pegangsaan Timur 56 itu, yang nanti di situ dibacakan teks proklamasi. Situ. Tahun 52 datanglah DNA Dit Gembong PKI dengan kawan-kawannya, jumpa Bung Karno, ngobrol-ngobrol di rumah itu sampai pagi. Bung Karno berubah arah. PKI yang sudah memberontak 1948 dibasmi habis, mati semua, sisa-sisanya Semaun dan lain-lain lari ke Rusia. Diizinkan ikut pemilu, padahal PKI nggak pernah ikut dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, badan persiapan kemerdekaan, nggak ada. Bahkan ketika Indonesia merdeka, Musso pidato memproklamasikan Republik Rusia Raya di Madiun. Dalam pidatonya dia mengatakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 adalah sebuah kudeta yang kaum borjuis
kudeta kaum borjuis yang gagal. Borjuis itu orang-orang berpendidikan. Orang komunis menyebut dirinya proletar, rakyat biasa jelata. Itu kudeta kaum borjuis yang gagal, yang disetir oleh Queensling Jepang. Artinya apa? Antek-antek Jepang. Karena Bung Karno pernah jadi mandor Romusa waktu zaman Jepang. Bung Karno pidato, pilih Musso atau pilih Soekarno-Hatta. Dibasmi habis tahun 48. 52. 4 tahun kemudian ketemu Bung Karno sama PKI muda ini, DNA Idit dan lain-lain. Dimasukkan untuk jadi peserta pemilu 1955. 55 pemenang 1 PNI 58 kursi konstituante, pemenang 2 Masyumi partai Islam satu-satunya, pemenang 3 partai NU. Loh, kok ada partai NU? Nah ini tahun 1953 Yai Hashim Asy'ari wafat. NU dibawa naik haji, pengurus-pengurusnya sama Bung Karno, termasuk PKI Subandrio naik haji juga. Di Mekah entah apa lobby yang terjadi, pulang-pulang NU membuat partai NU keluar dari partai Masyumi, dapat 30 kursi. Seandainya NU dengan Masyumi nggak pecah waktu itu, kita pemenang pemilu mayoritas dengan 88 kursi. Tapi karena NU pecah, NU 30, Masyumi 58, PNI 58, PKI 28 kursi. PKI dibasmi tahun 48. Tahun 55, 7 tahun kemudian dia udah juara 4 di bawah NU 2 kursi, 28 kursi. Saat itulah politikus Islam mulai dibungkam. Tahun 1959 Bung Karno membubarkan MPR Konstituante. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tahun 60, 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan Bung Karno. Padahal pemenang pemilu 58 kursi, dibubarkan Bung Karno. Muhammad Hatta keluar, berhenti jadi wakil presiden. Tidak setuju komunis masuk dalam kabinet kementerian zaman Bung Karno. Muhammad Hatta berhenti. Bung Karno membubarkan Masyumi dan membubarkan Konstituante. Jadilah Bung Karno presiden sendirian, nggak punya MPR, nggak punya wakil. Kemudian Bung Karno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Pada tahun 60 itulah seluruh ulama-ulama yang tidak mau bergabung dengan Nasakom, nasionalis agama komunis, dipenjara semua. Bung Karno bikin 3, nasionalis PNI, agamanya dari NU, komunisnya PKI, Nasakom. Masyumi menolak, dibubarkan tahun 60. Saat itulah semua dipenjara. Muhammad Rum dipenjara, Sultan Syahrir dipenjara, Muhammad Nasir dipenjara, Sekjen Masyumi Syekh Muhammad Sa'ad dipenjara. Di Medan ketua Masyumi Syekh Arsyad Talib Lubis dipenjara. Buya Hamka dipenjara, sempat minum kencing dipenjara, nggak dikasih minum. Saat itulah politik Islam dihabisi. Dan seolah-olah kemudian di dalam sejarah negara ini Islam terdakwa sebagai pemberontak, sama dengan PKI. Jahat. Kalau kita orang Islam tidak bersatu menyelamatkan negeri ini, maka sampai kiamat anak cucu kita nanti jadi kuli, jadi budak aja di negeri ini. Kita memang banyak 230 juta, tapi nggak pernah politikus Islam menguasai Indonesia. Pernah sekali lah tahun 1999, 43% partai-partai Islam bergabung jadi poros tengah mengangkat Gus Dur jadi presiden. Padahal Megawati waktu itu 22% pemenang pemilu. Apa yang terjadi? 2 tahun Gus Dur diturunkan, dituduh korupsi Bulog Gate yang sampai sekarang tidak pernah terbukti bahwa korupsi yang dilakukan oleh Gus Dur. Tapi Gus Dur jatuh jadi presiden. Catat baik-baik, hei orang Islam. 2024 kalau kalian nggak pintar, negara ini habis ini.
nasib agama kita makin hari makin jelek. Orang berani menghina agama terang-terangan. Dan sialnya mereka membagi. Kau jangan menghina ulama. Ulama yang mana dulu, Bung? Ulama yang mana dulu, Bung? Kami ulama-ulama NU kami hormati. Ulama-ulama sana, ya kan radikal. Ini PKI. Tahun 60, Bung Karno bikin nasionalis agama komunis. NU gabung sama komunis dengan agama sekuler. Nasako. Masumi enggak dibubar. Alasan mereka, kita harus sangka baik. Belum tentu komunis itu jahat. Bisa saja merontak tahun 48, tapi sekarang sudah kembali ke pangkuan pertiwi. Mari kita baik-baik. Kita jaga, kita harus husnuzon. Dan kita harus dekati Bung Karno supaya jangan dipengaruhi PKI. Ini di bawah pimpinan Wahab Hasballah Kiai Haji rahimahullah ta'ala. Sebagian NU lagi di bawah pimpinan Kiai Haji Idham Khalid menolak bergabung dengan komunis. Tidak mungkin agama bersatu dengan ateis komunis. Najis, nggak kenal Tuhan. Jadi NU waktu itu belah dua. Sebagian menolak murid-muridnya Kiai Haji Idham Khalid, sebagian sangka baik. Mudah-mudahan PKI baik, Bung Karno bisa kita pengaruhi dari dalam. Apa yang terjadi tahun 65? PKI merontak. Selama ini dibilang kami yang ikut Bung Karno ini adem-adem. Masumi keras-keras, radikal. Masumi itu antek-antek Amerika. Kami mau adem-adem saja. Tahun 65 komunis berontak. Yang paling banyak dibunuh PKI adalah tokoh-tokoh NU yang bersangka baik itu. Sangka baik, korban perasaan, bersatu dalam Nasakom 5 tahun. Begitu berontak PKI, ulama dan santri NU lah yang paling banyak dibunuh dan disembelih oleh PKI. Mau berulang 2 kali ini sekarang. Kita harus adem. Yang sana radikal, kita nggak mau, kita sini aja. Nanti kalau yang radikal sudah habis, yang dibilang radikal sudah habis, yang lembut-lembut ini pun disembelih juga. Mereka tidak akan mau sebelum kita habis dari Indonesia ini. Tidak boleh. Katanya kita kan nggak diganggu, Pak. Ibadah boleh kok. Sholat, puasa, haji, bangun masjid. Kalau cuma ibadah, penjajah Belanda pun nggak ganggu kita. Betul? Zaman Belanda, Masjid Sultan Maimun secantik Masjid Raya Medan itu yang bangun Belanda. Masjid Raya Banda Aceh nggak diganggu Belanda. Naik haji disediakan kapal apa Belanda? Naik haji, kapal disediakan Belanda. Kalau cuma ibadah. Tapi ketika kita mau bikin bank Islam, tidak boleh. Harus makan riba kau di Indonesia. Sampai tahun 94 baru kita berhasil mendirikan bank Islam, bank muamalat zaman Pak Harto. Tahun 94 merdeka 45. Coba, berapa lama kita baru bisa bikin muamalat cara Islam? Munakahat cara Islam. Belanda yuk diurus, ada tuan kadi diangkat penjajah Belanda untuk ngawin-ngawinkan orang Islam. Jawatan agama. Tapi Pak Harto bikin Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, diurus negara. Jadi ketika kita mau hukum jinayat, nggak boleh. Nggak boleh. Saya dengan kawan-kawan baru musyawarah mau mengusulkan supaya korupsi di atas 2 juta potong tangan, di bawah 2 juta didenda, di atas 2 juta potong tangan, seharga 1 perisai kata Imam Ibnu Qayyim Al-Zawji dalam kitab Zadul Ma'ad. 2 juta korupsi potong tangan, jadi nggak usah keluar biaya. Baru mau bicara udah ribut se-Indonesia, jangan begitu, itu kita bukan negara Islam, jangan main potong-potong saja Bu, itu kejam dan sadis. Berapa bulan kemudian Menteri Kumham pidato, negara kerepotan memberi makan para maling dan koruptor karena biayanya 15 triliun dalam 1 tahun. Udah dimerdekakan aja, dibebaskan 30.000 orang. Kenapa nggak pakai cara Islam, nggak pakai biaya kok?
mencuri, bawa pengadilan, ada bukti, ada saksi. Berapa yang kau curi? 10 juta. Potong tangan, sini, gantung tangannya. Kalau motong tangan harus digantung. Kalau di atas meja ditariknya. Gantung, digantung, ditarik sampai dia jinjit, udah nggak bisa lagi, baru dipotong. Cas. Habis dipotong, kasih obat merah, pulang. Kami di penjara, nggak usah, pulang aja. Ngabisin biaya kau, obat sendiri aja, pakai getah pisang kayak terserah kau. DPR belum apa-apa udah menolak. DPR tidak akan menyetujui potong tangan dilakukan di Indonesia. Orang kita 230 juta dari 267 juta kok nggak boleh, padahal DPR-nya Islam. Kenapa mereka nggak mau? Saya khawatir kalau itu berlaku, yang paling banyak putus tangannya DPR. Paham? Oleh karena itu jangan kalian pilih Islam asal Islam, Islam asal-asalan. Pilih yang betul-betul punya misi-misi dan kelakuannya memang Islami. Paham? Satu hari sedang sidang di MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin mimpin sidang. Waktu itu mau pemilu, beliau cerita begini, kadang-kadang sedih kita, nasib kita orang Islam ini, kiai-kiainya nggak membela agama, nggak penting alasan agama untuk mengangkat orang. Satu hari kata Kiai Ma'ruf, datanglah seorang calon bupati ke pesantren ulama sepuh, duduk rame-rame, kiai-kiainya rame, situ yang muda-muda duduk semua. Kata calon bupati dia bilang gini, tolong Kiai sepuh, saya didukung sebagai bupati, insya Allah saya maju tahun ini. Kata Kiai sepuh, insya Allah kami akan all out, mati-matian memenangkan kamu jadi bupati. Senang calon bupati ini pulang. Kiai-kiai muda pada nangis, nyuwun sewu Kiai, kita mau mendukung orang itu Kiai. Ya saya sudah putuskan begitu. Nyuwun sewu Kiai, orang itu salamnya aja nggak beres Kiai. Jangankan sholatnya, salamnya selemelekelekem, selemelekelekem, ucap salam aja salah. Kalau kata ilah bilah, selemelekelekem. Bagaimana kita mau mendukung dia memimpin kita Kiai? Duit kita 5 tahun dikuasainya. Begitulah kualitas dia jadi orang Islam. Masa kita dukung dia, nyuwun sewu Kiai, mohon maaf lahir batin. Apa kata Kiainya? Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu juga dia itu salamnya nggak beres. Tapi biar kamu tahu semua ya, salamnya nggak beres, tapi salamannya mantep. Bagaimana orang Islam mau hebat kalau begini modelnya? Paham? Paham? Kita kerja agama ini kerja aja, rezeki Allah yang atur, upah dari Allah, betul? Kita kerja aja, apa yang disuruh Allah buat aja, ongkos biayanya Allah yang kirim. Itu keyakinan orang Islam yang hilang hari ini.